Halo, selamat pagi kelas 4. Hari ini kita masih di tema 1, subtema 3 pada pembelajaran 3 dan 4. Iya, pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, sebagai anak Indonesia, tentunya kita harus bersyukur dengan kekayaan yang torang boleh miliki. Torang dapat mencicipi berbagai macam makanan khas daerah. Torang bisa mengenal rumah-rumah adat dari berbagai daerah, pakaian adat, dan sebagainya. Ada juga alat-alat musik. Nah, tentunya, di sini ada 2 orang anak yang sedang memainkan alat musik gendang. Nah, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah Indonesia. Ketika orang perhatikan bagaimana cara gendang ini menghasilkan bunyi, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Seperti ini. Jadi dorang pukul DP kulit gendang, dia bisa bergetar dan dari getaran ini akan menghasilkan bunyi. Torang akan membahas pada pembelajaran ini, torang akan membahas tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi bisa kita lihat ketika orang mengambil sebuah kelereng, dan ketika kelereng itu kita lemparkan ke dinding yang keras, akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau benda besi. Selain bunyi dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap atau penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak, seperti kain misalnya, kertas, ataupun karpet. Benda-benda yang gampang atau orang bisa temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut macam-macam bunyi pantulan. Bunyi pantulan ini ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Dan kedua, selain gaung, ada juga gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Biasanya gema ini sering terjadi di gua-gua atau lembah-lembah dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat seperti gambar ini. Ini gema. Kalau gaung biasanya di dalam ruangan. Kalau gema biasanya dia di lingkungan yang lepas. Nanti ini sebentar. Ini bersama kelompok. Terang lanjut di pembelajaran 4. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Torang pernah bahas
Torang so pelajari bagaimana kerjasama yang ada di lingkungan sekitar torang kan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Nah, di sini ada teks bacaan, nanti di bawah jawab ini pertanyaan-pertanyaan ini nih. Nah, oke, ini pelajaran matematika ya. Nanti orang belajar di saat pelajaran matematika. Ini masih tentang gagasan pokok, gagasan pendukung. Oke, sampai di sana pelajaran kita hari ini. Jangan lupa pahami, dan jika ada pertanyaan silakan bertanya. Untuk soal dibuat sendiri, bukan mama-mama atau papa-papa petulisan ya. Sampai di sana pelajaran kita hari ini, dan terima kasih.